Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mariana Febrilianti Resilinda Putri dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dalam video ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai kesehatan lingkungan, khususnya sanitasi kandang dan peralatan ternak. Nah, mau tahu bagaimana kelanjutan videonya? Ayo disimak bersama dalam video ini. Selamat menyaksikan. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sanitasi? Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit. Jadi, sanitasi merupakan suatu kegiatan yang meliputi kebersihan kandang dan lingkungannya, karena jika kandang dan lingkungan bersih, maka kesehatan ternak dan pemiliknya pun akan terjamin. Agar lebih memahami, maka didefinisikan pula pengertian kandang. Kandang merupakan bangunan sebagai tempat tinggal ternak yang bertujuan untuk melindungi ternak dari gangguan luar yang merugikan, seperti panas matahari yang menyengat, hujan, angin, gangguan binatang buas, serta memudahkan dalam pengelolaan. Di dalam penerapan sanitasi kandang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, persyaratan membangun kandang. Yang kedua, lokasi atau letak kandang. Yang ketiga, arah kandang. Keempat, penanganan limbah ternak. Kelima, kebersihan kandang itu sendiri. Keenam, menjaga kebersihan areal di luar kandang. Ketujuh, menjaga kebersihan ternak. Dan yang kedelapan, hygiene peternak. Persyaratan membangun kandang. Apabila kita ingin membangun kandang untuk ternak kita, ada pun beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahan bangunan kandang harus ekonomis, tahan lama, awet, mudah didapat, dan tidak menimbulkan refleksi panas terhadap ternak yang dipelihara. Yang kedua, memberi kenyamanan bagi ternak dan pemiliknya. Yang ketiga, ventilasi yang cukup untuk pergantian udara. Ventilasi kandang berfungsi untuk menghilangkan bau yang tidak sedap akibat kelembapan yang tinggi dan menghindari perputaran udara yang terlalu lama di dalam kandang sebagai akibat hembusan angin langsung yang dapat menyebabkan ternak menjadi stres. Yang keempat, kandang mudah dibersihkan dan selalu kelihatan bersih. Ini bisa kita memperhatikan konstruksi dari lantai yang miring. Kelima, tidak ada genangan air, baik di dalam maupun di sekitar kandang. Untuk mencegah genangan air, kita perlu membuat drainase atau parit yang dapat memudahkan pengumpulan air, pembersihan lantai, air pembersihan sapi, air kencing, dan sekaligus kotoran ternak yang telah menjadi satu. Nah, berikutnya lokasi atau letak kandang yang strategis. Pertama, sebaiknya kandang tidak menjadi satu dengan rumah tinggal. Disarankan jaraknya kurang lebih 10 meter dari rumah. Apabila kandang dekat atau disatukan dengan rumah, hal itu dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia. Yang kedua, tidak berdekatan dengan bangunan umum atau lingkungan yang terlalu ramai. Hal ini bertujuan agar ternak merasa aman dan terhindar dari stres akibat suara bising atau keramaian. Yang ketiga, lokasi kandang sebaiknya lebih tinggi dari sekitarnya. Yang keempat, tersedia tempat penampungan kotoran dan limbah atau sisa-sisa pakan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mempermudah pembersihan kandang. Yang kelima, di kandang sebaiknya disediakan air bersih dalam jumlah yang cukup. Hal ini bertujuan untuk kebersihan kandang dan kesehatan ternak. Arah kandang yang sebaiknya itu seperti apa? Jadi,
arah bangunan kandang tunggal sebaiknya menghadap ke timur, sedangkan untuk bangunan kandang ganda sebaiknya membujur utara selatan. Hal ini bertujuan agar sinar matahari pagi dapat masuk ke dalam kandang untuk membantu proses pembentukan vitamin D dalam tubuh ternak sekaligus sebagai pembasmi bibit penyakit. Selain itu, sinar matahari yang masuk dapat mengurangi kondisi lembab di dalam kandang. Ruangan yang lembab memang dapat memacu kemunculan virus dan bakteri. Semua penyakit yang bersumber dari virus dan bakteri biasanya cepat tumbuh di daerah yang lembab. Maka, sinar matahari pagi berfungsi sebagai desinfektan dan membantu pembentukan vitamin D pada ternak karena kaya akan sinar ultraviolet. Nah, bagaimana dengan penanganan limbah ternak? Dalam penanganan limbah ternak, kita perlu memperhatikan, pertama, frekuensi membersihkan limbah ternak. Kandang sebaiknya dilengkapi dengan penampung feses yang mudah dibersihkan dan minimal 2 kali sehari dibersihkan. Yang kedua, tempat pengumpulan limbah ternak. Kandang akan lebih baik jika penampungan dilengkapi dengan kantong untuk menyimpan feses yang dapat diikat dan saluran khusus untuk kotoran ternak yang berupa cairan. Yang ketiga, penerapan reaktor biogas. Pada saat ini semakin banyak peternakan yang menerapkan biogas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi limbah ternak dan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun ternak itu sendiri. Yang keempat, keberadaan saluran pembuangan khusus limbah ternak. Kebersihan kandang. Yang perlu diperhatikan ialah keberadaan kotoran ternak, makanan, genangan air, dan sampah yang berceceran. Kandang dan lingkungannya harus selalu bersih, maka persediaan air bersih dalam pemeliharaan ternak mutlak dilakukan. Menjaga kebersihan kandang merupakan salah satu tindakan biosecurity untuk mencegah penyebaran penyakit. Kandang selain berfungsi sebagai pelindung ternak dari pengaruh lingkungan yang jelek, juga sebagai tempat berbaring dan beristirahat. Seekor sapi bisa menghabiskan 60% dari waktunya dalam sehari untuk berbaring di dalam kandangnya. Dengan menjaga kebersihan kandang dan sapi, berarti kita menjaga kualitas susu yang dihasilkan dari sapi yang kemungkinan bisa tercemar bakteri ataupun virus. Selain membersihkan areal di dalam kandang, kita pun perlu memperhatikan kebersihan areal di luar kandang, seperti membersihkan semak-semak agar mencegah terjadinya penyebaran penyakit ataupun binatang buas yang tidak kita ketahui. Selain itu, membersihkan sampah yang berserakan di sekitar daerah peternakan agar menghindari gangguan kesehatan bagi ternak maupun pekerja di peternakan tersebut. Selain menjaga kebersihan kandang, kebersihan badan ternak perlu diperhatikan. Misalnya sapi, kita perlu memandikan sapi. Badan sapi, terutama pada bagian kulit, seringkali kotor akibat kulit ari yang mengelupas, atau debu, atau lumpur yang melekat bersama dengan keringat dan lemak sapi. Karena kulit yang kotor ini dapat menyebabkan hal-hal yang merugikan, misalnya radang pada kulit, menyulitkan sapi untuk membuang zat yang merugikan melalui keringat, sapi kesulitan untuk mengatur suhu badannya, dan mengganggu kenyamanan sapi sehingga pertumbuhannya tidak maksimal. Nah, selanjutnya adalah hygiene peternak. Hygiene peternak merupakan perilaku peternak dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya yang dilihat dari pengetahuan, sikap, dan tindakannya. Pemakaian alat pelindung diri saat bekerja adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Misalnya menggunakan sepatu boot, memakai masker, menggunakan sarung tangan, atau sebagainya. Faktor penting yang mempengaruhi kualitas susu sapi agar kontaminasi bakteri yang berasal dari pekerja yang sakit atau pekerja yang tidak bersih dapat dihindari dan dikurangi adalah upaya hygiene peternak.
untuk melindungi tubuh melalui pernafasan hidung dan mulut dari pengaruh oksigen yang terkontaminasi dengan partikel debu dan gas yang dapat merusak atau mengganggu pernafasan, serta meminimalisir bakteri menular ke tubuh lain peternak, bisa menggunakan masker sebagai alat pelindung diri. Penggunaan alas kaki sebagai pelindung kaki pada ternak dapat digunakan untuk menekan angka infeksi kecacingan yang beresiko dalam pekerjaan peternak. Yang berikut, kebiasaan mencuci tangan. Kebersihan telapak tangan mempengaruhi kesehatan dan kualitas susu karena tangan atau telapak tangan peternak akan mengandung banyak kuman dan dapat mengkontaminasi susu yang sedang diperah jika dalam keadaan kotor dan tidak dibersihkan. Selain itu, memperhatikan pakaian pekerja, sebab pekerja harus memperhatikan pakaian yang digunakannya. Apabila dia berada di kandang, sebaiknya ia menggunakan pakaian atau APD di kandang. Apabila masuk ke rumah, sebaiknya pakaiannya ditinggalkan di kandang atau kemudian langsung dicuci. Yang terakhir, memperhatikan kebersihan peralatan kandang. Setelah kita menggunakan peralatan kandang, sebaiknya peralatan tersebut segera dibersihkan. Selalu membersihkan peralatan kandang yang telah digunakan bertujuan agar menghindari penularan penyakit dan dapat dilakukan dengan cara dibersihkan menggunakan desinfektan. Selain itu, langsung dijemur di bawah cahaya matahari dan dapat dibersihkan menggunakan air mendidih untuk alat-alat yang memang bisa dibersihkan menggunakan air mendidih. Baik, demikian informasi yang dapat saya berikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang menonton. Akhir kata, saya mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.